Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita. Masya Allah, sangat kita cintai karena Allah ya. Dan senang juga nih saya bisa ketemu sama calon-calon bidadari surga. Amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Coba nih jamaah yang ada di studio, aku mau nanya. Pernah nggak bertanya-tanya ya, kalau sebenarnya nih Allah tuh lagi deket sama kita atau lagi ngejauhin kita? Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Pernah. Lebih ngerasa dijauhin apa dideketin? Dideketin? Oke, ada tanda-tandanya loh. Mau tahu nggak? Mau tahu tanda-tanda Allah tuh lagi deket sama kita atau lagi jauh sama kita? Nih kita bahas ya. Tema kita adalah Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh, tepuk tangan dong. Semangat ya pagi hari ini ya, semangat dong. Yang di rumah juga ya, semangat dong insya Allah. Langsung aja ya, aku mau kasih lihat tayangan. Kita sama-sama saksikan Masjid dibom. Penduduk tetap melakukan sholat Jumat. Kita lihat tayangan. Allah melindungi kita semua ya, melindungi saudara-saudara kita semua. Amin ya robbal alamin. Langsung aja masuk ke tema kita, Ustadz Maulana. Iya. Allah itu kita lagi bahas jauh atau dekat, ada tanda-tandanya. Bener nggak tanda-tandanya kalau Allah lagi dekat dengan kita itu, Allah menggerakkan kita tuh untuk gampang banget untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan gitu ya. Dan kalau kita melakukan itu semua Ustadz Maulana, gimana caranya? Biar istiqomah. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengajak kita kebaikan. Berterima kasihlah kepada orang tua yang senantiasa nyampein, salat nak, ibadah nak, nyampein, dengerin. Kepada semuanya, termasuk para ustadz, para guru-guru kita yang tidak henti-hentinya berdakwah mengingatkan kita. Mohon maaf, ini harus kita camkan. Ini caranya Allah untuk dekat dengan kita dengan cara terpilihnya kita untuk datang ke masjid. Orang pilihan itu. Terpilihnya kita datang ke majelis, itu tanda. Tanda Allah ingin kita dekat dengannya dengan dibangunkannya kita tahajud. Dibangunkannya, dimudahkannya kita melakukan kebaikan. Digabungkannya kita. Dikumpulkannya kita bersama orang-orang yang baik. Makanya ketika ada ajakan kebaikan, terima. Ya aja dulu. Nanti kayaknya ya aja dulu. Betul tidak? Oh. Jangan putuskan rahmat Allah padanya. Kasihan. Kecewa dia. Aku udah ngajak dia. Kecewa. Jangan sampai orang kecewa. Tidak akan datang lagi orang datang untuk menasihati kita. Ketika kita tidak mau. Makanya disebut sombong. Orang yang tidak mau dengerin nasihat. Tidak mau menerima kebaikan. Maka cara Allah untuk mendekatkan kita padanya dengan cara apa? Memudahkan, memberikan pintu-pintu kebaikan. Kemudian apa? Menyadarkan kita di balik kesendirian kita sebenarnya tanda Allah dekat sama kita. Diberikannya ujian yang berlimpah. Kemudian kesabaran yang bertubi-tubi. Itu salah satu sebenarnya. Supaya kita makin dekat sama Allah. Apalagi alhamdulillah kita ini berada di Indonesia yang syiarnya luar biasa. Syiarnya luar biasa. Salat berjamaah jadikan tradisi. Pada ngumpul semua. Maulid semarak di mana-mana. Majelis-majelis taklim ada di mana-mana. Bahkan ada majelis taklim jauh-jauh dari Palembang, jauh-jauh dari Lampung, ada di sini. Ini dia. Ini bagian daripada Allah memudahkan kita, berarti Allah sangat dekat sama kita. Amin. Amin. Terus biar istiqomah gimana kalau kita ngerasa kita udah dekat sama Allah gitu? Mau gak istiqomah? Mau dong. Berkumpul sama orang-orang baik. Oh Masya Allah. Berada di majelis. Karena ketika orang bermajelis,
Al-Anwar, ada majelis Al-Anwar. Majelis, Habib, maka ya. jalan ke surga, memberikan ketenangan, menegakkan agama. Tahu nggak pahala sholat dan istiqomah. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz Maulana. Insya Allah yang datang ke sini semuanya Allah dekat terus. Amin. Tetap istiqomah ya. Amin. Karena istiqomah itu susah, yang gampang itu istirahat ya. Kalau yang cantik itu istri saya. Oke, lanjut ya. Ada tayangan, mau lihat lagi nggak? Mau ya, yang di rumah juga lihat ya. Penampakan uang, coba berapa? 11,8 triliun. Kita lihat tayangannya, silakan. Tepuk tangannya dong, banyak tuh duitnya tuh. Kalau masalah akhirat gimana Bib? Kalau misalnya kita lagi sibuk duniawi nih nanti ya. Kita sibuk mencari uang, terus sibuk mengejar dunia. Itu katanya tandanya benar nggak kalau Allah itu lagi jauhin kita? Kalau lagi cinta dunia. Lagi cinta dunia. Siap. Tapi kan kata Allah juga kita harus dunia juga, nggak cuma akhirat doang. Betul. Nah itu gimana Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Sony. Amin. Dan ibu-ibu semuanya. Masya Allah dunia. Dunia ini Nabi itu pernah lewat. Makanya kenapa orang itu terkategori yang cinta kepada dunia itu Allah itu jauh sama dia. Nabi waktu lewat di kotak sampah, isyarah, Nabi itu mengisyaratkan dengan tangannya kotak sampah yang bau, yang busuk. Nabi tunjuk, Nabi katakan, hadhihi dunya. Ini dunia. Dunia itu diibaratkan tempat sampah. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu mengatakan najibtu liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin beliau itu mengatakan sungguh heran sama orang yang cinta dunia sebanyak mau 11,8 triliun. Jangankan 11,8 triliun, kita punya 10.000 triliun lagi. Saya mau tanyakan, hari kiamat hancur atau tidak? Hancur. Jangankan satu dunia ini hari kiamat dihancurkan oleh Allah. Kenapa Allah bisa jauh sama orang yang cinta dunia? Sebab begini, dengan sangat kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau sangat heran sama orang yang ngejar dunia sampai 24 jam dia kejar dunia. Dan dunia itu dia tahu akan hancur, akan kiamat. Sampai gara-gara ngejar dunia tersebut, taraka darul baqa. Dia yang ninggalin Allah sebenarnya. Sampai dia meninggalkan rumah yang kekal, yaitu rumah di akhirat. Rumah yang kekal, yang gak pernah mati-mati lagi kita. Tinggalnya kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Makanya bukan sebenarnya Allah gak jauh dari kita. Karena kita lebih memilih dunia daripada Allah. Jadi Allah menjauh kepada kita. Sebanyak orang itu akan mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat dari Allah. Tapi kalau dia mengejar akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan dia dunia. Kalau ditanyakan oleh Mas Sony tadi kan kita butuh, betul kita hidup di dunia, cari dunia. Tapi akhirat dulu baru Dulu kan Allahnya baru jadikan dunia jembatan buat kita untuk sampai kepada Allah. Masya Allah, berarti bertarung di langit buat ditebar di bumi nanti ya Bib ya. Betul. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Bukannya mendung itu, mendung. Bukan mendung. Oke, siap. Terima kasih Habib Muhammad, tepuk tangannya dong sekali lagi, Masya Allah. Berarti kita ibadah, niatnya tujuan mulia ya, insya Allah buat di dunia juga nanti Allah kasih kaya ya, kayak hati, kayak harta ya. Terus berbagi ke sesama ya, ke keluarga, ke saudara, ke orang banyak ya. Insya Allah banyak yang bahagia, amin. Kita lanjutkan lagi nanti jamaah ya, masih dengan tema yang sama. Allah lagi dekat dengan kita atau menjauhi kita. Ada tandanya loh, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.